Jangan seperti itu, Nak. Setiap orang tua pasti memiliki jalan sendiri untuk kebahagiaan anaknya, ujar Bu Ani. Ya, tapi kenapa baru datang sekarang, Bu? Kenapa baru datang setelah Tita besar dan Tita sudah bahagia? Ibu saja sudah cukup buat Tita. Tita nggak perlu ibu yang lain, ujarku. Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Kenapa, Nak? Aku ditinggalkan ibuku. Ibu pergi. Hanya itulah kejadian yang aku ingat ketika aku berusia 5 tahun dulu. Ya, ibuku meninggalkanku di sebuah pohon besar menjelang maghrib. Kemudian tiba-tiba ada seorang ibu yang berhati mulia yang kini menjadi ibu angkatku menolongku. Saat itu aku diajaknya pulang, diberinya makan, sampai aku diajaknya tinggal bersama. Dia selalu menasihatiku agar aku tidak membenci ibuku, karena ia pasti memiliki alasan kenapa meninggalkanku. Tetapi tetap saja, aku belum bisa menghilangkan rasa traumaku. Setiap Bu Ani, ibu angkatku ini pulang terlambat, ketika pulang ke rumah, aku akan menangis terus hingga ia kembali. Aku sangat takut ditinggalkan lagi. Tetapi Bu Ani tetap merawatku dengan baik dan penuh kasih sayang. Kita harus jadi anak yang baik ya. Jangan suka nangis. Tita kan sudah SD. Malu nanti sama teman-teman kalau nangis, kata Bu Ani padaku kala itu. Tita takut. Ibu ninggalin Tita. Kataku terisak. Ibu Ani tersenyum kemudian memelukku lembut. Gak kan sayang, ibu akan selalu ada untuk Tita. Untuk itu, Tita harus jadi anak yang baik ya. Aku mengangguk cepat dan memeluk Bu Ani balik dengan erat. Ketika menemukanku, Bu Ani berusia 40 tahunan. Beliau adalah seorang janda karena suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Selama pernikahan dengan suaminya dulu, Bu Ani belum memiliki anak. Jadi dia hanya hidup seorang diri. Bu Ani bekerja sebagai pedagang di pasar. Kadang kalau dia sibuk di pasar, aku dititipkannya pada tetangganya. Kemudian tetangganya itu diberi upah untuk menjagaku. Aku dan Bu Ani ini seperti berjodoh. Di tengah kesendirian kami saling dipertemukan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi anak yang baik untuk Bu Ani. Bu Ani mencukupi semua kebutuhanku dengan baik. Dia menyekolahkanku hingga aku lulus kuliah. Kemudian aku pun mencoba peruntungan untuk melamar PNS. Dan alhamdulillahnya aku lulus. Bu Ani sangat bangga padaku. Saat aku sudah besar dan memiliki pekerjaan, tiba-tiba ada seorang wanita tua yang datang ke rumah. Saat itu aku belum pulang bekerja, tetapi ia menungguku hingga aku pulang. Ketika aku pulang, aku cukup kaget ada seseorang di rumah. Nak, sini duduk, panggil Bu Ani ketika aku datang. Aku menurutinya dan duduk di samping Bu Ani. Aku tersenyum pada wanita tua di hadapanku ini. Samar-samar ada ingatan yang masuk di kepalaku. Tetapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Ini siapa, Bu? Tanyaku pada Bu Ani. Ini Bu Lita, Nak, teman Ibu, jawab Bu Ani. Oh, teman lama ya, Bu? Tita belum pernah ketemu soalnya, kataku. Sayang, Bu Lita ini ibu kandungmu, ucap Bu Ani lagi. Aku bingung menatap Bu Ani. Bu Ani memegang tanganku dengan lembut. Tita, beliau pengen jenguk kamu, pengen lihat kamu sekarang. Aku menggeleng perlahan. Untuk apa menjengukku sekarang? Sudah cukup Bu Ani saja buatku, kataku dalam hati. Tita, maafkan Mamah ya.
Dulu Mama sudah meninggalkan kamu. Tetapi Mama hanya ingin nasibmu menjadi lebih baik, Nak. Tiba-tiba Mama Lita berkata. Aku hanya diam dan tiba-tiba aku menangis. Entah kenapa aku menangis. Tita, dulu keadaan Mama sulit. Mama gak punya tempat tinggal. Kehidupan Mama sangat sengsara. Ujar Mama Lita lagi sambil menangis. Kehidupan saya sekarang sudah baik-baik saja. Kenapa harus datang lagi setelah saya besar dan saya memiliki pekerjaan yang baik? Ujarku. Mama Lita hanya diam. Jangan seperti itu, Nak. Setiap orang tua pasti memiliki jalan sendiri untuk kebahagiaan anaknya, ujar Bu Ani. Ya, tapi kenapa baru datang sekarang, Bu? Kenapa baru datang setelah Tita besar dan Tita sudah bahagia? Ibu saja sudah cukup buat Tita. Tita nggak perlu ibu yang lain, ujarku. Tita sekarang kan sudah besar. Tita sudah bekerja. Tita coba mengerti ya. Ibu tidak pernah mengajarkan Tita untuk menjadi pendendam, kata Bu Ani lagi dengan lembut. Aku hanya diam. Tita, Bu Ani ini teman lama Mama. Dia banyak membantu Mama dari dulu. Dulu itu Mama akan membawa kamu ke panti asuhan. Tapi Ibu Ani melarangnya dan bersedia untuk menjaga kamu. Mama tidak meminta apa-apa, Nak. Mama senang kamu sudah sukses sekarang. Mama hanya ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Ani, dan Mama ingin melihat kamu. Awalnya juga Mama bilang pada Bu Ani untuk tidak memberitahu siapa Mama sebenarnya. Tapi Bu Ani tadi langsung memberitahumu, kata Mama Lita. Kemudian hening, kami semua terdiam. Bu Ani, saya pamit ya. Terima kasih sudah membesarkan Tita dengan baik. Terima kasih sekali, ujar Mama Lita seraya bangun dari duduknya. Sebentar Bu Lita, kata Bu Ani mengejar Mama Lita yang berjalan keluar. Aku masih terduduk di kursiku dan hanya diam. Sayang, Tita. Kemudian Bu Ani memanggilku. Aku lagi-lagi hanya diam. Tita sudah tidak mendengar ibu lagi ya, kata Bu Ani lagi. Akhirnya aku menghampiri Bu Ani dan Mama Lita. Tita harus punya hati yang besar. Tita harus tetap jadi Tita ibu yang baik, kata Bu Ani lagi. Aku mengangguk dan menundukkan kepalaku. Bu Ani mengambil tanganku dan tangan Mama Lita. Kemudian beliau membuat tanganku dan tangan Mama Lita berpegangan. Sedetik kemudian, Mama Lita tiba-tiba memelukku. Beliau pun menangis sesunggukan dan meminta maaf berkali-kali padaku. Aku pun ikut menangis. Iya, aku sebetulnya tidak pernah membenci Mama Lita. Aku hanya kaget tiba-tiba hari ini bertemu. Aku sudah menyiapkan hati untuk hari ini sebetulnya. Bu Ani sudah menasihatiku berkali-kali. Aku pun menyesali perbuatanku yang tadi. Maafin Tita juga ya, Mah, ucapku akhirnya. Kemudian memeluk Mama Lita balik. Bu Ani tersenyum melihat kami. Sejak saat itu, akhirnya aku memiliki 2 ibu sekarang. Aku tetap tinggal dengan Ibu Ani dan merawatnya dengan baik. Tetapi aku juga sering mengunjungi rumah Mama Lita. Mama Lita sudah memiliki anak lagi dengan suami barunya. Ayahku entah kemana. Mama Lita bilang dia meninggalkan kami saat aku masih berusia 1 tahun. Sekarang kami pun hidup rukun dan saling menyayangi. Aku akan menjaga kedua ibuku ini seperti Ibu Ani menjagaku dulu, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.